Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan tidak lupa kita panjatkan salawat kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi panutan kita sebagai pembimbing kita di akhir zaman. Oke. Terus yang terhormat kepada pengasuh pesantren Supercamp La Roy Bahanifidah, dan terhormat kepada dan kepada ini saya hormati dan saya sayangi kepada kedua orang tua saya, kepada ayah dan ibu saya. Terus yang terhormat kepada semua guru MA dan MTS Supercamp La Roy Bahanifidah. Terus yang terhormat kepada semua teman-teman saya yang berada di sini dan bersama saya di pesantren ini. Oke, kali ini saya sedikit mau sharing tentang mapping yang saya buat malam ini adalah tentang qanaah dan ridho. Qanaah dan ridho, oke. Masuk ke poin ini yang pertama adalah tentang qanaah. Pengertian qanaah itu apa aja? Yang pertama itu adalah dasar dari qanaah itu terdapat di surat Hud di ayat 6 gitu loh. Itu terus menurut bahasa qanaah itu adalah merasa cukup atau merasa tenang. Jadi tidak apa ya, terus kalau misalnya menurut istilah qanaah itu merasa cukup atau menjauhkan dari tamak, karena kalau misalnya tamak itu adalah kebalikan dari qanaah. Jadi kalau misalnya orang bersikap qanaah itu berarti dia itu orang yang tidak tamak. Jadi terus qanaah itu adalah termasuk yang kekayaan gitu loh untuk jadi qanaah kan itu bersikap sederhana gitu loh. Jadi orang yang bersikap itu adalah sebenarnya bersikap yang sederhana itu adalah sebenarnya inti dari kekayaan tersebut. Jadi kan kita lihat banyak orang kaya gitu yang berpakaian sederhana gitu, padahal kalau misalnya orang-orang yang miskin gitu berpakaian pengen kelihatan kaya, pengen kelihatan gitu-gitu. Terus ini contoh-contoh dan hikmah-hikmah dari qanaah itu apa aja? Yang pertama itu adalah menerima dengan ikhlas. Jadi qanaah itu kayak menerima dan ikhlas tentang rezeki-rezeki yang datang. Jadi mau banyak mau sedikit dia tetap kan awalnya itu qanaah sederhana gitu. Jadi dia tetap menerima secara ikhlas dan bersyukur apa yang dia terima gitu loh. Jadi tidak apa ya, tidak dia tidak melebih-lebihkan, tidak memboros-boroskan uangnya gitu. Terus kalau misalnya kita itu kalau misalnya kita hikmah konah lainnya itu adalah berpikir positif. Kalau misalnya kita terima ujian, kan kalau misalnya nih orang tidak memiliki sifat konah, tidak memiliki sifat sederhana gitu loh, dia misalnya diterima ujian, dia misalnya dirugi usahanya, terus kan karena dia tidak bersiap konah, selalu boros, selalu berfoya-foya, sekali nggak ada punya uang dia malah stres, gimana ini bayar cicilan ini, gimana nih cara bakar restoran, banyak alasan. Jadi dia malah apa ya, tidak bisa berpikir positif, malah mengafirmasi dia untuk negatif gitu loh. Terus kalau misalnya hikmah juga lagi, ini karena itu bisa membuat kita bekerja keras, karena ya buat bekerja keras gitu loh. Terus qanaah juga ini menjadi untuk kita sebagai kita manusia yang tidak boros, untuk apa ya, bisa membuat pengeluaran kita itu tepat pada pengeluaran. Jadi tidak memboros-boros kepada sesuatu yang uh, mubazir dan tidak berguna gitu loh. Terus hikmah dari qanaah itu apa aja? Itu adalah menjadi apa ya, hidup kita menjadi tentram dan tenang. Jadi kita tidak memiliki banyak pikiran, tidak perlu memikirkan tentang pandangan orang lain gitu loh. Jadi kita hanya fokus kepada hidup kita. Maksudnya kita tidak tidak perlu terlihat kaya, kita tetap terlihat qanaah, tetap sederhana, nggak apa-apa gitu loh. Jadi kita tentram, tidak ada paksaan dari paksa sosial gitu atau lagi gimana. Habis itu terus menumbuhkan sikap optimis. Jadi kalau misalnya kita memiliki sifat qanaah, kita pasti bakal memiliki sifat optimis gitu. Terus tina bunda putus asa juga itu. Terus
Kalau misalnya kita konah, kita pasti akan selalu bersyukur kepada Allah, karena kita tahu semua rezeki itu dari Allah, terus kita pasti selalu bersyukur kepadanya gitu. Terus kalau misalnya kita memiliki sifat qanaah, kita pasti akan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan tamak gitu. Itu uh, kalau misalnya kita punya sifat qanaah, kita bisa menjauhkan dari dua itu, sifat iri, dengki. Dan karena kalau misalnya kita sederhana aja, kita ngeliat orang lebih kaya, ya udah nggak apa-apa, kan kita sederhana di mata orang lain tuh, tidak nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa, bukan, kita tidak butuh pandangan orang lain, tidak butuh pengakuan orang lain. Habis itu masuk ke poin kedua, itu tentang ridho. Pengertian ridho itu apa? Menurut bahasa ridho adalah rela atau senang hati. Kayak ridho itu keplong. Kalau misalnya itu menurutnya kayak kita ikhlas. Nah, ridho itu kayak ikhlas, tapi lebih kayak rela, atau enggak kayak kita menerima dengan ikhlas, kan kayak masih ada sedikit gitu. Tapi kalau misalnya ridho itu udah benar-benar senang hati menerima semuanya gitu. Terus keterangan itu ya tetap aja itu menerima gitu. Terus lanjut, nilai positif dari sikap ridho itu apa aja di sini? Dari kesadaran hati untuk menerima, menghadap dengan semangat gitu loh. Jadi kalau misalnya kita memiliki sifat ridho, itu pasti kita punya kesadaran hati untuk menerima, menghadap dengan semangat. Jadi setiap kita punya masalah, pasti kita akan pertama kita menerima dulu, habis itu kita hadapi masalah itu dengan semangat. Kita tidak lari, kita tidak membelangkangi masalah, kita malah maju ke depan masalah itu, kita hadapi dengan semangat gitu, dengan berani. Lanjut, terus ridho ke Rasul itu adalah ridho berjihad gitu loh. Kalau misalnya kita ridho kayak menerima itu itunya Rasul, ke apa sih, ilmu-ilmunya apa sih, aku lupa jadinya. Ya pokoknya itu, kalau misalnya kita ridho kepada Rasul, pasti kita mengikuti Rasul, kita mengikuti semua ajaran kepada semua sunnah-sunnahnya, terus kita pasti akan berjihad gitu dia untuk Rasul gitu. Terus ridho ke nenek moyang. Kayak kalau misalnya kita ridho ke nenek moyang, itu kayak kita melestarikan budaya. Kayak misalnya Indonesia kan ada banyak itu nenek moyang, kayak misalnya songket atau enggak apa sih, belangkon, gitu gitulah. Kita melestarikan budaya itu juga itu ridho kepada nenek moyang. Terus karakteristik dari sikap ridho itu apa aja? Yang pertama itu adalah berikhtiar, itu ridho ke Allah, terus ridho kepada yang akan datang, yang diberikan dari Allah, terus ridho kepada hukumnya Allah. Ini menjadi dibagi dua lagi, jadi hukum ikhtiar qaudiri. Nah itu, ini yang berkenan dengan takdir, yang berkenan tentang adil. Jadi dia bisa menentukan takdirnya ya pokoknya bisa menentukan lah gitu. Terus kalau misal ikhtiar adenin wa asyar'i, itu tentang hambanya wajib tidak bisa memilih. Jadi dia harus memiliki ridho yang besar, karena dia tidak diberikan pilihan. Karena kalau misalnya gini, contohnya kayak misalnya saya laki-laki, saya kan tidak bisa memilih kalau misalnya mau jadi perempuan atau mau jadi laki-laki gitu. Jadi tidak diberi pilihan, jadi emang sudah ketetapannya Allah gitu. Nah habis itu ini tentang membiasakan sikap ridho. Ini tentang ridho ke Allah. Jadi ini mengikuti, kalau misalnya kita ridho kepada Allah, kita itu mengikuti semua ajaran ke Rasul gitu loh. Terus jika ridho ke seorang mukmin itu mampu membiasakan diri dengan ridho, itu akan merasakan manisnya iman. Jadi dia akan merasakan apa itu manisnya iman, apa itu kenikmatan iman gitu loh ya, gitu. Terus keutamaan dari sikap ridho itu apa? Itu akan menumbuhkan sifat taat kepada Allah, terus meladeni atau mengikuti sunnah-sunnah Rasul yang diajarkan, terus hormat kepada orang tua, terus hormat kepada Al-Quran, terus
kita akan mendapatkan hidup yang tenang, hidup yang tentram gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan maaf kalau misal ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.